Oke, salam Bapak Ibu. Salam. Kurang semangat, mungkin harus wanita yang nyapa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi selamat datang, selamat malam ya Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom ya. Tadi saya lihat ada keluarga dari Pak Yamon ya, Ibu Rosi ya, Pak Cici Kiun gitu ya, dan teman-teman yang lain ya. Ya, mari kita siapkan diri, kita akan bersekutu memuji nama Tuhan ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa ya, saya mau menyapa supaya kita lebih bersemangat ya. Jadi kalau saya bilang hai gitu ya, kaum PBI jawabnya, sahutnya PBI gitu ya. Kalau hai PBI, kalau hai sampai 5 kali berarti PBI-nya 5 kali gitu ya. Wah, gitu harus ya. semangat ya berarti ya. Gitu ya. Demikian juga nanti kalau Maria ngomong hai gitu, kaum wanita jawab BBI gitu ya. Oke. Kita tes siap. dulu ya, kita tes dulu ya. Hai. 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 Iya. Ini kayaknya masih belum semangat nih yang PBI. Coba yang kaum wanita nih ya. Hai. Wah, hai. Wah, nggak mau kalah ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin tadi bukanya lebih banyak kaum wanita gitu ya. Kolaknya lebih banyak makanya lebih semangat gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, momen yang indah ya, kita semua dari PBI maupun WBI ya bisa bersekutu bersama. Ya, setelah sekian lama ya karena pandemi, nah akhirnya malam hari ini kita boleh dapat bersatu hati untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Satu dalam kasih ya, kita bersaudara. Mari kita pujikan nyanyian ini dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan ya. Ya. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersama. Di dalam kasih Yesus kami undang bangkit berdiri. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, mari kita jalin bersama. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, mari kita jalin bersama. Tuhan Yesus datang kedua kali. Begitu indah kaum wanita. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Kaum pria jangan mau kalah. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, mari kita
Yesus datang kedua kalinya. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus kita bersaudara tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekali lagi katakan, sampai Tuhan Yesus datang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sungguh luar biasa. Silakan ya. Duduk Bapak Ibu. Satu dalam kasih kita bersaudara. Nah, bicara tentang kasih, kita semua pasti tahu ya bahwa kasih Allah sungguh besar bagi kita semua. Kasih yang sanggup menerima kita apa adanya, ya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita datang kepadanya karena kasihnya tiada duanya. Kita akan nyanyikan nyanyian ini untuk memasuki doa dalam persekutuan gabungan PBI-BBI. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kukagumi dalam hati, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
musik tetap mengalunkan nyanyian ini. Bapak-bapak, kaum ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah karena begitu besar kasih Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala rasa syukur kami naikkan malam ini kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami, setiap sukacita, pengalaman hidup yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga atas kesempatan yang indah setelah sekian lama. Pada malam ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, melakukan persekutuan, memuji nama Tuhan, gabungan PPI WBI yang sebagian bisa dilakukan di gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini karena anugerah-Mu, semua ini karena berkat dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu atas kami, sungguh besar kasih-Mu atas sidang jemaat di gereja ini, sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan sarana yang kami pakai. Kami menyerahkan internet, sarana Zoom yang kami juga pakai. Kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan berikan kelancaran sehingga
kami semua dapat memuji nama Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai bentuk rasa syukur kita ya, karena kasih Tuhan, mari kita layani Raja kita. Kita serahkan hidup kita padanya, bahagia melayani Rajaku kita pujikan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan nyanyian ini bertepuk tangan. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bait yang kedua, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Raja, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga dengan lebih bahagia. Kita tunjukkan bahagianya kita melayani Raja kita. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Raja. Bait yang terakhir, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ku bagikan harta jiwa ragaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, ku serta damai berkat melayani Rajaku. Ada bahagia Bapak Ibu? Amin ya. Oke. Nah, saatnya lah Ketua PBI Bapak Dedi Tampan Dan Ketua WBI Ibu Yunita akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kami persilahkan. persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Ini pelajaran nih Pak Dedi buat kita. Lain kali jangan membiarkan seksi acara rapat tanpa kita. Makanya Jadinya begini nih, kita ditembak malam hari ini nih ya. Tapi puji Tuhan, kami senang malam hari ini bisa ada di depan untuk memuji Tuhan. Ya, karena saya berpasangan dengan Ketua PBI yang lebih muda. Sorry ya Pi, aku pasangannya lebih muda dulu mah, sebentar aja, sebentar. Ya, sebelum saya dan Pak Dedi bersama-sama memuji Tuhan, walaupun agak stres ya karena suara saya kayaknya kalah jauh nih sama Pak Dedi nih ya. Kami akan memberikan kesaksian sedikit gitu ya.
Saya ini periode kedua ya menjadi ketua WBI. Sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah dihubungi ya sama pendeta suruh menjadi ketua WBI. Saya bilang saya nggak siap gitu, belum siap dan tidak siap gitu. Sampai akhirnya periode kemarin saya pikir saya nggak bisa jawab nggak siap lagi nih ya, karena selama masih ada kesempatan, selama masih ada umur layani Tuhan gitu ya. Tapi terus terang cukup menjadi beban yang berat buat saya, karena saya berpikir saya harus memimpin ibu-ibu yang mayoritas itu senior gitu ya, lebih tua dari saya, lebih senior. Tapi saya berdoa, setiap kali saya diberikan pelayanan untuk sesuatu hal, saya selalu berdoa. Berdoanya bukan Tuhan mampukan saya gitu ya, karena Tuhan sendiri berkata ya kita semua pasti akan dimampukan kalau Tuhan mau pakai. Saya berdoanya adalah Tuhan tambahkan kapasitas saya, Tuhan luaskan kapasitas saya, supaya saya bisa berpikir lebih, bertindak lebih, ya, lebih mengasihi, pokoknya lebih lagi dalam segala hal. Itu doa saya gitu ya. Dan ini masuk periode yang kedua, saya merasa Tuhan benar-benar menolong gitu ya, menolong. Siapa sih saya gitu ya, bisa dipakai Tuhan, dan tahun ini ditambah lagi dengan menjadi pelayanan di BPD gitu ya. Kadang-kadang merasa up and down gitu ya, kadang ada saat-saat down juga. Suami saya lah yang tahu gitu ya, bahwa saya pernah berkata, saya mau lepas aja jadi ketua WBI, saya pernah bilang seperti itu. Tetapi disitulah Tuhan menopang saya gitu ya, menopang, memberikan kekuatan pada saya bangkit lagi seperti itu ya, bangkit lagi untuk kembali melayani gitu ya. Jadi apapun keadaan kita, kondisi kita, seperti pujian ini, kita yakini bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menopang kita dalam segala musim kehidupan kita. Oke, silakan selanjutnya. Ya, shalom. Selamat malam Bapak-bapak, Bapak Ibu-ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat bersekutu bersama-sama. Kalau Bu Yunita bilang pengalamannya sudah periode kedua, saya baru pertama kali jadi ketua PBI. Itu pun setelah dipecat dari inventaris. Jadi Pak Maruli siang-siang saya di kantor, dia telepon, Pak Dedi, puji Tuhan Bapak kembali dipercayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan di inventaris. Oh Bapak terima? Oh saya terima Pak, terima kasih puji Tuhan. Saya pasti terima kalau pelayanan. Gak lama 3 hari kemudian Pak Ayong telepon saya. Pak lagi di mana? Lagi di mall. Kenapa Pak Ayong? Begini Pak, saya mau ngomong. Ya ngomong aja langsung. Ya begini Pak, jadi sesuai kesepakatan kita tim 7 dan pendeta dan bapak-bapak yang ketua lah. Nah Bapak ini mau ditunjuk jadi ketua PBI. Saya bilang, lah kok saya kan udah di inventaris, dipecat dong ya. Baru 3 hari kasih bagian sudah dimutasi. Saya bilang ini karir tercepat saya selama saya ada di pelayanan, dan di luar aja nggak pernah, saya 3 hari doang. Habis itu disuruh jadi ketua PBI, saya bilang, Pak Ayong jangan saya lah, kan masih banyak bapak-bapak yang lain. Enggak Pak, saya sudah hubungin semua bapak-bapak yang lain, tinggal Bapak. Lah, terus saya bilang sama Pak Ayong, kasih kesempatan saya berdoa kayak 3 hari 2 hari gitu. Nggak bisa Pak, harus sekarang dijawab. Saya kok baru kali ini saya langsung disuruh jawab saat itu juga. Nah bapak-bapak yang lain dikasih kesempatan untuk berdoa dulu baru jawab. Saya disuruh jawab saat itu, jadi saya bilang aduh, saya jawab enggak, nanti Tuhan marah. Ya kan, ini pelayanan kan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau itu prinsip saya diajarkan sama hamba-hamba Tuhan dan keluarga, kalau Tuhan tunjuk untuk melayani, harus kita ikutin. Karena Tuhan gak sembarang tunjuk kita. Pasti ada sesuatu yang akan dia percayakan lebih buat kamu. Nah itu langsung saya bilang, jadi harus saya jawab sekarang nih Pak Ayong. Iya Pak, harus jawab sekarang. Tunggu Pak, gak boleh mikir, gak boleh. Langsung disuruh jawab. Ya saya bilang ya boleh Pak Ayong, ya udahlah saya ambil
pelayanan ini jadi ketua PBI, langsung di kepala saya tuh, waduh bapak-bapak senior bagaimana? Lebih senior dari saya banyak, sama Bu Junita bilang tadi, ibu-ibu yang senior tuh banyak banget, bapak-bapak yang senior juga bagaimana mau memimpin ya kan. Kalau di kantor sih mungkin biasa kita mimpin sales-sales yang senior biasa itu biasa. Tapi kan di dalam pelayanan bapak-bapak ini kan bukan, maksudnya bukan, ini kita lebih senior, mereka lebih rohaninya pun lebih senior mungkin dibandingkan kita. Ya saya berpikir ya sudah Tuhan maunya begitu ya saya ikut. Tapi saya bilang sama Pak Ayong, tapi ada satu syarat Pak Ayong. Apa Pak syaratnya? Kalau saya udah jadi ketua PBI, Bapak juga harus ikut doa Elia dan PBI. Itu syarat saya. Dan Pak Ayong ternyata jawab, oke Pak, saya ikut. Nanti dan sudah. Dan puji Tuhan Pak Ayong udah mulai aktif. Karena saya bilang sama Pak Ayong, pokoknya saya mau jadi ketua PBI asalkan Pak Ayong, lu ikut, saya bilang gitu. Doa Elia, oke Pak, oke bro, gitu. Saya bilang, ya kalau begitu saya mau Pak Ayong, saya bilang gitu. Jadi oke ya Pak, ya saya bilang oke. Ya kalau Tuhan sudah percaya ya sudah, kita mau apa lagi kita harus ambil, karena pekerjaan dan pelayanan Tuhan itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan saya bersyukur dan selalu saya bilang sama bapak-bapak setelah saya jadi ketua PBI dalam doa Elia dan khususnya PBI, setiap pengumuman saya bilang begini, bapak-bapak kita mulai harus aktif dalam pelayanan kita doa Elia dan PBI, karena kita percaya berkat itu turun dari atas, dari kepalanya dulu. Karena firman Tuhan kan dari kepala Harun ke janggutnya dan keluarganya turun. Jadi harus kepalanya dulu kita diberkati. Kalau kepalanya diberkati, pasti istri, anak-anak dan seisi rumah diberkati. Amin. Nah, saya bilang begitu. Jadi mulai sekarang ibu-ibu juga yang bapak-bapaknya belum aktif doa Elia, didorong Bu. Karena percaya pasti keluarga diberkati kalau bapak-bapaknya aktif. Karena kepala keluarga, namanya juga kepala. Kepala keluarga itu yang harus diberkati dulu, baru ibu-ibunya dan anak-anaknya. Amin. Itu suka dukanya jadi ketua PBI itu karena banyak yang senior, dan untuk mengajak yang bapak-bapak muda ini luar biasa ya. Bapak-bapak senior, Pak ini tugasnya sekarang, bapak-bapak yang muda tugasnya Bapak untuk ajak. Saya tinggal bilang aja Pak Ayong, ajak teman-teman yang muda-muda biar kita sama-sama melayani Tuhan. Karena kita percaya bersama Tuhan kita melayani, aktif dalam segala pelayanan, pekerjaan, usaha, dan keluarga kita, bapak-bapak pasti diberkati. Amin. Semua bapak-bapak juga yang di rumah, istri-istri yang di rumah, aja bapak-bapaknya ikut PBI dan aktif di dalam doa Elia. Karena kita di doa Elia itu kita sama-sama berdoa, saling menopang di dalam doa. Karena kita percaya kalau sendiri kita berdoa memang bagus, tapi kalau didoain banyak-banyak tambah bagus. Gitu prinsip yang kita tanamkan doa Elia dan PBI. Kami akan menyanyikan pujian ini, kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan Tuhan akan selalu tetap menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Sekali lagi kita berikan aplaus. Oke, yuk kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Dedi, Pak Ketua saya. Ya, jadi kaum bapak yang senior maupun yang masih muda, ayo kita gabung di PBI ya.
gabung di PBI. Oke, saatnya lah Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di gereja maupun ada di Zoom, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Ngatimin. Firman Tuhan berkata, "Kau besertaku." Pujian yang akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan malam ini. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya." Firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya." Dengan sayap-Mu kami undang bangkit berdiri. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup akan menyerah kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup bukan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Mari berdoa, Bapak Ibu. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu kami diperkenan untuk menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tuhan, saatnya Engkau berbicara. Firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam semua situasi, kondisi kehidupan kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau menerima dengan sukacita, serta ucapan syukur kami atas firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Bapak Ibu
baik yang ada di ruangan Zoom juga ya, yang saya melihat ada sekitar 20 akun bersama-sama dengan kita bersekutu yang ada di ruangan gedung gereja. Rasanya selamat untuk Pak Yakub dan Bu Yakub, untuk cucu dari Aletia dan Samuel. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diberi tema oleh pengurus PBI dan WBI kembali kepada kasih yang semula. Ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Memang tema bulan ini, bulan April, itu masih berbicara tentang kasih Allah. Dan selama 3 minggu ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua kembali ditegaskan, kembali diteguhkan, kembali diyakinkan bahwa kasih Allah tidak perlu kita ragukan. Betul? Kita tidak perlu meragukan akan kasih Allah. Karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna, kasih yang tak ada batasnya, kasih yang agung, kasih yang suci, kasih yang luar biasa, sampai kepada titik di mana kasih itu diwujudkan. Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk umat manusia, untuk kita. Jadi kasih Allah tidak perlu untuk diragukan. Dia bukan saja berbicara tentang kasih itu, tetapi dia sendiri adalah kasih itu. Dan dia telah mewujudkan kasih yang sempurna, kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang suci itu untuk kita, orang-orang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang malam ini kita akan renungkan bersama-sama adalah dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Ini berbicara bagaimana Kristus Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaatnya. Bagaimana jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita luar biasa. Jemaat yang dirintis, didirikan oleh Yesus Kristus sendiri melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan jemaat ini berdiri kokoh sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan waktu melalui teks yang kita akan baca bersama-sama, kita diberitahu di tengah-tengah sanjungan, di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah ditinggikannya jemaat Efesus, Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja mencela jemaat ini. Saya membacakan Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai yang ke-7 demikian. Wahyu pasal yang kedua. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku mencela
engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberi penjelasan bahwa jemaat Efesus luar biasa. Seperti di depan saya katakan, secara kasat mata gereja ini, jemaat ini memiliki aktivitas kegiatan gerejawi yang luar biasa. Secara kasat mata jemaat ini memiliki pemahaman, pandangan doktrinal yang kuat. Secara kasat mata jemaat ini memiliki luar biasa bagaimana mereka tahan uji, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan iman. Bahkan mereka bukan saja siap, tetapi mereka berada dalam situasi di mana mereka menderita karena nama Tuhan. Kristus memuji mereka. Pujian Kristus terhadap jemaat yang ada di Efesus sudah saya bacakan di dalam ayat yang kedua tadi. Berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberitahukan bagaimana ketekunan jemaat itu. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana pekerjaan mereka, pekerjaan iman mereka. Jerih payah mereka dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Seperti di depan, secara kasat mata kita melihat betapa luar biasanya mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka sibuk dengan pelayanan-pelayanan di gereja itu. Mereka tekun bersekutu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi di depan Kristus mencela. Sekalipun mereka juga sabar, tahan, menderita, penderitaan karena nama Yesus Kristus. Mereka sabar dan mereka menderita oleh karena nama Tuhan. Mereka tidak mengeluh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan saja dipuji mereka, tetapi di luar dugaan. Di luar dugaan mereka, di luar dugaan jemaat yang ada di Efesus. Orang tahu bagaimana gereja itu luar biasa. Tetapi Kristus selain memuji mereka, aktivitas mereka yang kasat mata itu, Kristus mengkritik, Kristus mencela jemaat Efesus itu sendiri. Namun demikian aku mencela engkau. Pernyataan yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara.
Pernyataan yang mengejutkan, mengagetkan, bahkan mungkin membuat luka batin. Kurang apa? Semua aktivitas saya kerjakan, kami kerjakan. Bahkan kami menolak ajaran-ajaran palsu. Kami siap menderita, bukan saja siap, tetapi kami sedang mengalami tekanan. Oleh karena Kristus, kurang apa? Pernyataan yang mungkin bisa membuat luka batin. Karena di situ dikatakan Kristus mencela. Kristus mencela, Bapak Ibu Saudara, mereka. Mengapa? Ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bapak Ibu Saudara. Ini yang tidak bisa dilihat oleh kacamata kita. Ketika kita melihat satu dengan yang lain. Tetapi ini yang dilihat oleh Allah. Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Terkejut mereka. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kaget mereka. Teguran ini bukan main-main, Bapak Ibu Saudara. Kritikan ini bukan main-main. Bahkan mungkin orang yang tadi di depan saya katakan luar biasa aktifnya dalam kegiatan gerejawi. Mungkin kalau itu terjadi pada masa kini langsung berdiri. Langsung berdiri. Kurang apa aku? Kurang apa? Tetapi inilah yang terjadi. Yesus Kristus sendiri berbicara. Kristus mengkritik. Karena mereka rupanya sedang main sandiwara. Mereka sedang memainkan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Yang mungkin orang melihat, menyaksikan bisa tercengang, terkagum-kagum. Luar biasa orang itu. Luar biasa hamba Tuhan itu. Luar biasa keluarga Allah itu. Luar biasa orang itu. Tetapi Tuhan berbicara dengan jelas. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudara, kata semula, ya saya mengutip. Kata semula itu protos, yang berarti pertama, pertama-tama, yang terutama, pertama kali. Ya, pertama kali. Kalau tadi boleh mengutip yang dinyanyikan, persembahkan oleh ketua kita, Bu Ketua kita, Pak Ketua kita, tidak ada duanya. Yang terutama, yang pertama-tama, yang pertama, yang paling baik, yang terbaik. Saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan bagaimana bercinta ya. Betul ya? Dari mata turun ke hati, begitu ya. Nah, di sini kecuali Kaila masih kecil. Ya. Semua sudah. Oh, yang di multimedia ada yang masih bujangan. Semua sudah pernah berpengalaman bagaimana bercinta. Sampai pada akhirnya ketemu, cinta itu tumbuh dan ada di altar Tuhan, diberkati, diteguhkan oleh Tuhan menjadi suami istri. Bagaimana sih cinta pertama? Seperti apa cinta mula-mula? Ya, seperti apa cinta mula-mula? Tidak ada bandingnya, saudara. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Di
Di dunia ini tidak ada wanita lain selain engkau ya Sri Haryani. Gitu. Ini istri saya tidak ikut karena memang kalau lihat handphone mulai agak terganggu. Kampus seminar itu nggak ada wanita lain selain Sri Haryani. Bendahara STBI waktu itu, Bu Vibe sudah almarhum. Dia sampai kelakar kepada kami dan teman-teman mahasiswa. Di mana ada Ngatimin, di situ ada Haryani. Gitu katanya. Di mana ada Haryani, di situ ada Ngatimin. Ah masa Bu? Saya bilang gitu, masa Bu? Ya. Saya di kampus, ibu di tempat pelayanan. Saya di tempat pelayanan, ibu di kampus. Ya enggak maksudnya, kalau kerja bakti mesti, lah iyalah kerja bakti. Saya masih mencoba mengalih gitu ya. Bapak Ibu Saudara, cinta pertama itu luar biasa. Bisa membayangkan enggak Bapak Ibu Saudara yang pernah bercinta? Ya, bisa membayangkan, jangan-jangan lupa. Jangan-jangan lupa ini Bapak Ibu ya. Yang usia pernikahannya di atas 50. Ada enggak? Di atas 50? Enggak ada ya. Ya enggak ada ya. Yang usia percintaan. Yang usia pernikahannya antara 40 sampai 50. Angkat tangan. Pak Hendra. Satu saja ya. Pak Hendra yang keberapa? Sudah keberapa? Sudah keberapa? 40? Oh 43. Oke, yang ke usia pernikahan 30 sampai 40, angkat tangan. Pak Maruli, Bu Mur, Pak Mardi ya. Yang 30 sampai 40. Saya hampir ya, Pak Taufan hampir ya. Hampir. Nanti tanggal 27 Juni. Ketika Ibu ngomong ke saya, Pak aku nggak kuat karena penderitaan yang dialami. Akhir-akhir ini ya dia ngomong begitu. Dia cerita, aku nikah umur 25. Usia pernikahan kita 30. Aku sakit, usiaku 52. Lalu dia memberi pernyataan, aku pengen terus melayani. Yes, saya bilang, ya, Tuhan berkati. Dan saya mencoba menghibur, non, bulan Juli nanti kita syukuran ya. Saya bilang begitu, kita syukuran. Syukuran pelayanan di Cengkareng 24 tahun. Karena dulu ada yang memberi statement kepada saya, tidak mungkin kuat 6 bulan, gitu ya, di Cengkareng. Karena memang saya orang kampung, gitu. Apa tahan di Jakarta, gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memimpin saya, dan Tuhan memberi jemaat yang saya layani luar biasa, sehingga saya masuk usia yang ke-24 tahun pelayanan. Nanti kita ulang tahun, kita syukuran ya non, saya bilang gitu, kita syukuran. Syukuran ulang tahun dan syukuran ulang tahun pernikahan dan syukuran pelayanan. Ya karena Tuhan, Dia ngangguk-ngangguk, ya dia ngangguk-ngangguk. Nah Bapak Ibu Saudara, yang usia 20 sampai 30 usia pernikahan, ada enggak? Pak Alek, Bu Jumini, Pak Bu Jumiati. Kok dikit men ya yang 20. Ternyata berarti ini masih keluarga muda semua ya. Ternyata masih keluarga muda semua. Yang 20 ke bawah. Iya, semua ternyata ya, hampir semua ya. Pak Yakob yang ke berapa Pak? 42. Nah Bapak Ibu Saudara masih ingat cinta mula-mula waktu itu? Masih ingat nggak? Masih ya? Rasanya seperti apa? Empek-empek? Wah, tidak ada duanya, luar biasa.
Tidak ada duanya. Sekarang masih tidak ada duanya? Ya, itu yang tahu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara, protes. Yaitu pertama, kasih yang pertama-tama, yang terutama, yang terbaik, yang paling baik. Tidak ada dua-duanya. Dan yang dimaksud kasih di sini Bapak Ibu Saudara, kata kasih yang di sini di Alkitab ini adalah kasih agape. Yaitu kasih yang menyenangkan, membahagiakan orang lain. Kasih yang menyenangkan, membahagiakan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia membahagiakan kita, orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Kasih agape adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus karena kasihnya Bapak Ibu Saudara, dia bukan karena perasaan, dia bukan karena melihat secara kasat mata, tetapi karena kasih yang agung, kasih yang suci, kasih yang tulus, maka dia kasih agape, di mana dia rela mengorbankan dirinya. Masih mau berkorban untuk pasangannya? Masih mau berkorban untuk orang lain? Bapak Ibu Saudara, itulah yang ditinggalkan oleh orang-orang Kristen jemaat yang ada di Efesus. Memang mereka sibuk. Mereka melakukan berbagai pelayanan, tetapi rupanya Allah mencela mereka karena mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Bukan kasih yang mula-mula, sudah mulai luntur. Bahkan aktivitas kegiatan gerejawi adalah untuk kepentingan diri sendiri. Aktivitas kegiatan pekerjaan, pelayanan, urusan gerejawi adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Aku melayani supaya aku diperhitungkan. Aku memberi supaya aku diperhitungkan. Ada banyak orang yang demikian Bapak Ibu Saudara dalam praktek kehidupan bergerejanya. Ya. Tidak lagi dengan tulus mengasihi, bahkan penuh dengan pengorbanan yang tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Mintanya dihargai, padahal seorang pelayan itu sepi dari penghargaan, rame dari celaan. Yaitu, sepi dari penghargaan tetapi rame dari celaan, kritikan dan lain sebagainya. Dan ketika dikritik marah. Ya, ketika diberi masukan tidak mau terima dan lain sebagainya. Dan maulah sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah memberi masukan kepada orang muda sekian tahun yang lalu. Kalau Anda mau maju, maka siaplah dikritik, dicela. Demi untuk kemajuan, dan luar biasa orang muda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini yang tahu Tuhan dan kita sendiri. Seperti apa kasih kita kepada Tuhan? Apa kasih kita sudah mulai luntur? Bahkan ketika kita melakukan persekutuan, kita melakukan ibadah, kita melakukan pelayanan hanya karena kewajiban, sesuatu yang memang karena jadwal. Kita dijadwal. Menjadi sebuah rutinitas. Saya kira ini yang harus terus-menerus kita renungkan dalam diri kita. Mari kita bertanya dalam diri kita.
Apakah kasih kita sudah mulai luntur, kasih kita kepada Tuhan? Apa kasih kita kepada Allah sudah mulai redup? Apakah benar-benar kasih kita kepada Tuhan itu seperti kasih yang mula-mula? Kasih yang pertama, protos tadi. Di mana kita harus benar-benar rela dengan ketulusan melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena embel-embel yang lain. Ya, bukan karena kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan dengan peringatan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya jemaat Efesus kembali kepada kasih yang semula. Menjadi penting. Bahkan Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi itu. Bertobatlah dan lakukanlah lagi itu. Pertanyaannya adalah, mengapa? Harus kembali kepada kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal. Ya, tidak lama. Mengapa kita harus kembali kepada kasih yang semula? Yang pertama, dengan kembali kepada kasih yang semula, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menyenangkan Allah. Segala sesuatu, pelayanan, walaupun sepi pujian kita tidak menuntut, sepi sertifikat, upah, sepi upah, kita tidak pernah menuntut, dihargai atau tidak dihargai, maka kita melayani, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan itu akan menyenangkan Allah. Ketika kita kembali kepada kasih, di mana kasih agape seperti kasih yang dimiliki oleh Allah, maka itu akan menyenangkan Allah. Allah akan tidak mencela kita, tetapi Allah berkata, "Hei hambaku yang baik dan setia." Ya, aku akan menambahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Allah tidak lagi mengkritik kita. Allah tidak lagi mencela apa yang kita kerjakan. Karena semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, bukan supaya kita disanjung, bukan supaya kita dihargai, bukan supaya kita mendapat upah sebesar-besarnya, enggak. Tetapi memang kita lakukan pelayanan demi pelayanan, kegiatan demi kegiatan. Itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, ibadah yang benar kita lakukan adalah bukan sekedar untuk mendapat berkat, tetapi ibadah yang kita lakukan adalah untuk menyembah Tuhan. Itu. Jadi sesungguhnya tidak ada orang yang pulang dari ibadah tidak diberkati. Karena memang kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuliakan Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah salah satu bukti bahwa kita ada di dalam kasih yang mula-mula. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dengan kembali kepada kasih yang semula akan menghindarkan kita dari murka Allah. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, engkau telah jatuh dan lakukan lagi. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Mari bertanya dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita benar-benar melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan? Sebab kalau demikian, ketika kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kita akan menghindarkan kita
daripada murka Allah. Ya, daripada murka Allah. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dengan kembali kepada kasih yang semula, maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis dengan sesama. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 21 ada di layar kita. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa kita kembali kepada kasih yang semula itu adalah kita mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah dengan benar, maka itu akan menghasilkan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan sesama kita. Ya, dengan sesama kita. Menghasilkan hubungan yang baik dengan teman, menghasilkan hubungan baik dengan anggota keluarga, menghasilkan hubungan baik dengan teman di kantor yang mungkin mereka tidak baik dengan kita. Yang mungkin mereka sedang tidak baik, sedang mencurigai atau bahkan memfitnah kehidupan kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap mengasihi mereka. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dasar daripada kita mengasihi sesama itu dimulai daripada kasih kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah. Dan itu akan menghasilkan hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama. Apalagi terhadap pasangan hidup kita. Apalagi terhadap pasangan hidup kita. Kalau ada banyak orang yang sedang mengalami keretakan hubungan, ya, pasangan suami istri, pasti mereka sedang menghadapi persoalan relasinya dengan Tuhan. Pasti mereka sedang mengalami keretakan relasinya dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Karena dikatakan dengan kembali kepada kasih yang semula, maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Bahkan apalagi lebih-lebih kepada pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita. Saya benar-benar salut luar biasa. Bagaimana pasangan suami istri dapat mempertahankan sampai usia pernikahan emas. Satu saat sekian tahun yang lalu saya diundang oleh Pak Simon Wijaya merayakan mengucap syukur ulang tahun pernikahan yang ke-50 di rumahnya secara sederhana. Mereka menyampaikan kesaksian. Apakah tidak ada persoalan? Apakah tidak pernah berantem? Pernah. Pernah. Apa rahasianya? Membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Tadi malam PBI diberkati kesaksian dari beberapa teman kita. Betul ya, PBI ya, yang hadir PBI. Yang tidak hadir, tadi Pak Ketua sudah mengundang. Hadirlah karena di situ, wah, diberkati. Ya diberkati. Ini Pak Cici Kyun ada nih. Dia kesaksian, ada di Zoom ya. Ada di Zoom. Izin ya Pak Cici Kyun, berkat Pak Cici Kyun sudah sampaikan. Dulu sebelum percaya Yesus, memiliki relasi dengan Yesus Kristus. Dia sering berantem, kata Bu Santi. Katanya Pak Cici Kyun begitu Bu Santi, ya, sering berantem. Tetapi begitu nyemplung, bukan nyemplung ya. Begitu percaya kepada Yesus Kristus, wah, bahagia sekali, mesra. Ya, mesra. Enggak pernah berantem. Ya, enggak pernah berantem lagi. Lalu dulu sering sakit, sekarang hampir-hampir enggak sakit. Wah, luar biasa ya. Apakah ada suami istri yang enggak pernah beda pendapat? Ada enggak? Saya ada, saudara. Saya ada. Perjalanan membangun rumah tangga
tidak mudah. Tetapi ketika kembali kepada kasih, di mana kasih agape, mengasihi Allah, membangun relasi dengan Allah dengan baik, maka itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang lain, bahkan termasuk kepada pasangan hidup kita. Ya, termasuk kepada pasangan hidup kita. Jadi mari memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita kembali kalau memang kita sedang berada dalam keretakan. Entah itu keluarga atau entah itu dengan sesama kita. Ya dengan sesama kita. Memang ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita akhirnya Tuhan berkata, wah kamu di gereja baik ternyata meledos. Meledos, ya bom waktu, ya bom waktu. Begitu turun dari mobil, istri digandeng. Wah, istri digandeng. Ya, anaknya melihat dari belakang, wah, sip, jos gitu ya, sampai mau duduk, nah masih digandeng. Ya, mau gandeng, mau salaman dengan teman aja, tangannya masih digandeng. Akhirnya tertunda salamannya, duduk berdua. Ya, duduk berdua. Tetapi sampai di rumah, Pak, Ma, aku pengen seperti tadi Papa Mama menuju ruang gedung gereja. Wih, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Anak kita sampai ngomong begitu, katakanlah, seandainya, saya berharap tidak pernah ada seperti itu. Aku pengen Papa Mama seperti tadi. Ketika masuk ruangan gedung gereja. Mari membangun relasi kita, kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan, siapapun kita. Dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menentukan hubungan baik kita dengan sesama kita. Kita akan dimampukan sekalipun orang itu tidak baik, sekalipun orang itu membenci kita, sekalipun itu orang ingin mencelakakan kita. Mari kita belajar dari Yusuf. Ya, Yusuf itu salah satu contoh. Yusuf itu luar biasa, diperlakukan seperti apa saja, dia tidak pernah membalas. Bahkan pernyataan terakhir di Kejadian pasal 50, memang kamu mereka-rekakan yang tidak baik terhadap aku, tetapi Tuhan justru mereka-rekakan yang baik, supaya aku dapat memelihara bangsa yang besar, supaya aku dapat memelihara kamu. Kalau dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, ngapain? Tumpes saja mereka, yaitu keluarganya. Kamu yang mencelakakan, begitu kan? Tapi enggak, Bapak Ibu Saudara, itu kasih. Walaupun kita dibenci, kita diperlakukan tidak adil, kita dipermalukan, kita disakiti, seperti apa? Prinsip Alkitab, maka kita harus mengasihi mereka. Kita dimampukan mengasihi mereka. Dan bagaimana kita dimampukan? Ketika kita memiliki relasi kita dengan Tuhan dengan baik, kita kembali kepada kasih yang semula, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kasih yang semula. Membangun hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya secara kasat mata kita sibuk dengan berbagai pelayanan, tetapi tidak pernah membangun relasi kita dengan Tuhan, secara pribadi maupun bersama-sama. Tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Saya bersyukur sekali. Kemarin tadi malam Pak Cici Guntu setiap hari membaca 3 pasal Alkitab. Walaupun gak mudeng, enggak apa-apa. Nah, apa-apa. Enggak tahu apakah Bapak Ibu membaca setiap pasal yang di-share di grup. Atau dilewati saja. Mari kita kembali kepada kasih yang semula. Karena kasih kita kepada Kristus menentukan sesuatu yang luar biasa, baik. Baik untuk diri kita maupun baik untuk orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara.
Tuhan menyampaikan pujian yang luar biasa untuk jemaat di Efesus. Menyanjung luar biasa. Dan memang itulah, mereka memang benar. Tidak mengenal lelah. Tuhan melihat jerih payah mereka, ketekunan mereka, ketidaksabaran mereka terhadap rasul-rasul yang mengajarkan ajaran yang palsu. Mereka menderita karena Kristus. Sesungguhnya kurang apa? Mereka sibuk secara kasat mata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi rupanya Tuhan mencela, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang dari hidup mereka. Mereka memang sibuk dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi rupanya mereka kehilangan sesuatu yang menjadi pondasi dari semuanya itu. Yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Hubungan yang akrab, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tinggalkan, mereka tinggalkan. Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya bertobat dan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Yaitu membangun relasi kembali kepada kasih yang semula. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Karena itulah yang menjauhkan kita dari murka-Nya. Karena itulah yang menentukan hubungan baik kita dengan sesama. Kalau Bapak Ibu Saudara secara pribadi merasa bahwa memang hubungan secara pribadi, kasih saudara kepada Tuhan mulai luntur, hilang. Firman Tuhan menyerukan bertobatlah dan lakukan lagi, kembalilah kepada kasih yang semula itu, yaitu hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang manis dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk secara fisik. Termasuk suami istri. Sibuk dengan berbagai kegiatan. Tetapi lupa ada sesuatu yang mendasar yang perlu dibangun dalam kehidupan pasangan suami istri. Baik secara horizontal maupun vertikal. Hubungan dengan Tuhan akan menentukan hubungan dengan pasangannya. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Bapak Ibu Saudara tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, melihat dengan kacamata firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Dalam diri kita masing-masing, bukan diri orang lain. Mari kita melihat dengan kacamata firman Tuhan untuk diri kita. Mengasihi lebih sungguh. Berbicara tentang kasih Allah seperti di depan, kita tidak perlu meragukan. Allah tidak hanya berbicara, tetapi Allah telah melakukan. Kristus Yesus telah mati ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah. Tidak ada duanya.
Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Allah bukan sekadar kita sibuk dengan berbagai kegiatan gerejawi, tetapi kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka luar biasa secara kasat mata, tetapi hubungan batiniahnya dengan Tuhan mereka tinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudara secara pribadi kembali mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Ketika kita mengasihi Allah, maka itulah yang akan mengalir kasih kita kepada sesama. Entah kita diperlakukan baik atau tidak baik, maka kasih kita kepada sesama tidak berubah. Kita tetap mengasihi, karena Tuhan yang memampukan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan pujian ini, mengasihi lebih sungguh. Dan ketika Roh Kudus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berbicara secara pribadi, bahkan mengambil keputusan untuk bertobat, silakan secara pribadi bicara dengan Tuhan. Silakan secara pribadi berbicara dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan kasat mata, dilihat oleh orang lain luar biasa, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi hilang. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nyanyian ini mengasihi lebih sungguh. Kaum pria, kaum bapak, mari kita kembali. Mari kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memberi tempat utama bagi Tuhan dalam hidup kita. Kaum pria, mari bersama-sama saya menyanyikan nyanyian ini. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku,
mengasihi lebih sungguh. Bersama-sama sekali lagi mari kita katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Natalina akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita semua malam ini. Kembali merasakan kasih kami yang pertama-tama kepada Tuhan. Ketika kami yakin sungguh bahwa hanya Tuhan yang dapat menghapus dosa kami, bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, bahwa hanya Engkau yang dapat menerima kami sebagaimana kami ada ya Tuhan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan, yang sering kali mengecewakan hati-Mu, tetapi Engkau tetap setia dan penuh kasih kepada kami. Tuhan, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Betapapun Engkau mengasihi kami, tetapi kami masih sering mengecewakan Engkau. Mungkin orang lain melihat kami, bahwa kami adalah orang yang tekun beribadah. Mungkin kami tekun melayani. Mungkin kami melakukan banyak hal yang besar dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu seberapa dalam hubungan kami dengan Engkau. Apakah kami masih tetap komitmen dengan kasih kami kepada Engkau, seperti pada waktu kami jatuh cinta pertama kali dengan Engkau? Atau sesungguhnya kami telah pergi jauh, meninggalkan kasih kami kepada Engkau? Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau yang dengan kasih-Mu akan membawa kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami terus mengingat dan kami terus memaknai kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang Engkau curahkan yang tanpa batas dan tanpa syarat kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami kembali berkomitmen, memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Biar Engkau pakai kami ya Tuhan, untuk melakukan banyak perkara, bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk kehebatan kami, bukan agar kami dilihat oleh orang lain bahwa kami mampu melakukan banyak perkara, tetapi semua semata-mata kami lakukan karena kami mau mengasihi Engkau, karena kami mau bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami, supaya tetap menjadi teladan bagi kami semua Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan dan mengabdikan hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pendeta Stefanus atas firman Tuhan yang disampaikan malam ini. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Pada saat ini kami siap untuk memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mensucikan hati pribadi kami dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan siap berikan persembahan. Amin. Bapa di surga memelihara, jangan kamu khawatir, pujian yang mengiringi kita memberikan persembahan malam hari ini. Kamu khawatir, udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saatnya mungkin ada pengumuman dari Pak Ketua, Ibu Ketua yang mau disampaikan. Ada? Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Untuk pengumuman dari PBI khususnya untuk acara retreat PBI, makanya saya umumkan. Ya, tadi malam kita sudah bicarakan di doa Elia dan tadi Bapak-bapak bilang nanti diumumkan lagi di atas biar semuanya lebih mantap dan yang di Zoom juga bisa dengar. Jadi hasil rapat kita tadi malam setelah doa Elia bahwa semua anggota PBI akan mengadakan retreat tanggal 15 sampai 16 Mei di Rosomulyo Sentul. Jadi ini rencana retreat ini sebenarnya sudah dari tahun 2000, cuma karena tiba-tiba ada COVID jadi batal. 2020 ada COVID, sudah bayar DP. Dan ternyata batal karena tiba-tiba COVID. Jadi sudah bayar DP 1,5 juta dan puji Tuhannya meskipun sudah lewat 2 tahun ditelepon kembali ke Rosomulyo, mereka masih bilang Pak ada duitnya. Nah, jadi duitnya tidak hilang, tetap bisa dipakai dan silakan kapan waktu dan tanggalnya silakan silakan diadakan kapan. Itu informasi dari Pak Alex. Jadi ternyata puji Tuhan ada beberapa bapak sudah menyerah, kayaknya sudah hilang datu duitnya. Tapi ternyata pas kita cek WA ternyata masih ada bukti transfernya waktu itu, masih ada kwitansinya. Jadi langsung Pak Alex telepon ke sana dan puji Tuhan masih bisa dipakai untuk acara retreat PBI, puji Tuhan. Dan bersyukur kita akan adakan tanggal 15 sampai 16 itu, tanggal 16 itu tanggal merah. Jadi tanggal 15 hari Minggu. Rencananya setelah ibadah Minggu 2 siang langsung bapak-bapak berangkat. Jadi mohon izin dari ibu-ibu ya PBI
mohon dikasih izin suaminya. Ya, pasti, puji Tuhan. Karena yang mendaftar malam ini sudah 18 orang. Total yang kita target 18 orang, target kita 50 bapak-bapak atau kaum pria. Yang belum menikah juga kalau mau ikut silahkan. Yang senior-senior sudah mendaftar semuanya. Jadi yang di rumah ibu-ibu dorong suaminya supaya ikut. Nah, yang di sini juga dorong suaminya ikut retreat. Pasti ada berkat Tuhan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa akan kita bagikan di sana ya pendeta ya. Nah, untuk bapak muda yang belum daftar juga silahkan. Karena senior sudah mendaftar, yang muda juga harus mendaftar. Sudah diizinkan sama istri? Sudah diizinkan semua sama istrinya ya. Bu Keti diizinkan suaminya. Jadi akan ada hal yang luar biasa kita akan rasakan di sana. PBI mohon diizinkan dari ibu-ibunya, dan ibu-ibu tadi saya nganter ibu-ibu, mereka ngomong ntar kita nyewa di sebelahnya. Saya ngantar ibu-ibu tadi, jadi saya dengar mereka, oh kita nanti sebelahnya aja buat biar sama-sama ngikut ke sana. Dan puji Tuhan, bapak-bapak silahkan daftar, sudah 18 orang yang daftar untuk retreat PBI tanggal 15 Mei nanti sampai 16, kita pulang tanggal 16 sore. Jadi mohon segera mendaftar agar panitia atau pengurus PBI dapat segera mempersiapkan acara retreat ini. Dan setelah dihitung-hitung untuk biaya per orang itu sekitar 200.000 per kepala. Tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak yang mau kasih lebih silahkan, pasti tambah diberkati. Ya, amin. Bapak-bapak silakan untuk segera mendaftar, dan kaum pria yang mau ikut retreat untuk PBI kita tahun ini dipersilakan untuk segera mendaftar. Jadi kita tahu kuota yang sudah mendaftar, kita mempersiapkan penginapannya di sana. Jadi bapak-bapak kita nginap 1 malam. Jadi ibu-ibu kami tinggalkan 1 malam ya. Jadi bapak-bapak akan nginap 1 malam. Kemarin kita memang rencananya di program gereja kita tidak menginap. Jadi tanggal 16 itu kebaktian Padang rencananya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol di acara doa Elia dan PBI, bapak-bapak bilang tanggung Pak, nginep aja sekalian. Wah puji Tuhan. Kalau bapak-bapak aja nginap ya kita menginap. Nah ya sekali lagi saya minta segera mendaftarkan diri bapak-bapak biar segera kita atur untuk semua persiapan kita di retreat tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman dari PBI, dan jangan lupa setiap Jumat ada doa Elia, dan PBI setiap minggu pertama dan minggu ketiga ada ibadah persekutuan PBI. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dedi ya. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan gabungan PBBBI malam ini. Minta tolong perkenan Pendeta Stefanus ya, pimpin doa penutup. Baik, Bapak Ibu berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai, memimpin dan memberkati kami dalam persekutuan gabungan PBI dan WBI, baik yang ada di ruangan gedung gereja maupun di ruang Zoom. Kami bersama-sama menyembah Tuhan dan menikmati rangkaian daripada berkat Tuhan untuk kami. Berkatilah supaya kaum wanita dan kaum pria di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah semakin bertumbuh bersama-sama dan terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjangkau kaum pria dan kaum wanita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ingin mengakhiri dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah hidup kami, seperti sebagaimana kami tiba di gereja dengan baik, dan kami akan kembali ke rumah masing-masing dengan baik pula. Terpujilah namamu ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, mengakhiri persekutuan PBI dan WBI malam hari ini. Haleluya, amin. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.